Selamat pagi Bapak Julius, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan yaitu analisis UMKM dari Warkop Awil. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Khairina Hidayatul Rahman dengan teman saya. Saya Aisyah Taryani. Saya Edwin Zinedine Winendi. Saya lalu Muhammad Zidan Alfinli. Saya Najwa Malia Putri. Saya Viola Karisa Senjaya. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, UMKM warung kopi atau warkop dipilih karena merupakan usaha yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan usaha, pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, dilakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi likuiditas, modal kerja, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Tujuan analisis modal kerjanya, yang pertama mengetahui kecukupan aset lancar untuk operasional, kedua mengukur efisiensi pengelolaan kas dan persediaan, dan yang ketiga menilai apakah usaha memiliki risiko keuangan rendah atau tinggi. Profil singkat dan komponen keuangan. Profil usaha, jenis usahanya sendiri warung kopi atau warkop. Bidang usahanya yaitu bidang makanan dan minuman. Produk utamanya itu kopi dan makanan ringan. Sistem pembayarannya itu sistem tunai dan juga kris. Kalau usaha UMKM. Untuk karakteristiknya sendiri, operasional harian stabil, mengutamakan transaksi tunai, dan memiliki kebutuhan modal kerja harian. Lalu di sini kita juga diberi info mengenai kasnya. Kasnya sendiri ada 7.500.000, piutangnya itu 0, lalu persediaannya ada sekitar 1.419.000, lalu utang usahanya itu tidak ada atau 0, dan utang jangka pendeknya itu sebesar 1 juta. Oke, lanjut ke pengelompokan data keuangan Warkop Oil sendiri. Nah, di sini dari data yang tadi, untuk aset lancarnya di sini ada kas besar 7,5 juta, kemudian piutangnya 0 dan persediaannya 1.419.000 rupiah. Nah, untuk total aset lancarnya itu jika dijumlahkan ada 8.919.000 rupiah. Kemudian untuk kewajiban lancarnya tadi disebutkan ada utang jangka pendek yaitu 1 juta. Nah, aset lancar ini digunakan untuk mendukung operasional usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke perhitungan modal kerja bersih dari Warkop Oil. Nah, di sini rumusnya itu adalah modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, untuk perhitungannya tadi aset lancarnya kita udah ketemu 8.919.000, kemudian dikurangin dengan utang lancarnya itu 1 juta, dan modal kerja bersih UMKM Warkop itu ada sekitar 7.919.000 rupiah dan masih bernilai positif di sini. Lalu yang selanjutnya adalah analisis likuiditas untuk UMKM Warkop Oil. Nah, total aset lancarnya itu sebesar 8.919.000, sedangkan utang lancar hanya 1 juta, sehingga sesuai perhitungan yang tadi, modal kerja bersihnya 7.919.000. Yang di sini kondisi keuangannya sangat kuat. Lalu yang kedua, aset lancar jauh lebih besar daripada utang. Artinya, usaha itu mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aman. Selanjutnya, kas mendominasi sekitar 84% yang menunjukkan bahwa kemampuan bayarnya itu tinggi dan juga fleksibel. Selanjutnya, tidak ada piutang, sehingga semua penjualan tunai dan tidak ada risiko keterlambatan pembayaran. Dan yang terakhir, persediaannya itu sekitar 1.419.000 yang
masih sangat wajar dan untuk mendukung operasional, apalagi dengan restocknya sebanyak 1 kali seminggu. UMKM Warkop Oil memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan sangat aman. Analisis rasio keuangan untuk UMKM Warkop Oil. Nah, yang pertama, kita menggunakan rasio likuiditas menggunakan current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Hasilnya sebesar 8,91 kali. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp8,91 aset lancar, sehingga kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sangat baik. Lalu yang kedua, kita menggunakan rasio solvabilitas, menggunakan debt ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Hasilnya itu adalah 0,11 atau 11%. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aset yang dibayar oleh utang, sehingga risiko keuangan usaha ini relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, kondisi keuangan UMKM Warkop Oil tergolong sehat, liquid, dan juga stabil. Berdasarkan data yang tadi kita ketahui, jenis dari kebijakan UMKM dari Warkop Oil ini termasuk dalam kebijakan konservatif, yaitu dengan ciri-cirinya kas termasuk tinggi, utang yang rendah, risiko keuangan yang rendah, kondisi usaha yang stabil. Perusahaan UMKM ini lebih mengutamakan keamanan keuangan yang dibandingkan risiko ekspansi yang tinggi. Dan kelebihan dari UMKM Warkop Oil ini yaitu risiko gagal bayarnya itu rendah, cash flow lebih aman, operasional usaha lebih stabil, dan kekurangannya itu dana kas banyak menganggur. Potensi keuntungan belum maksimal, perkembangan usaha bisa lebih lambat. Saran yang bisa diberikan dalam usaha Warkop Oil ini adalah yang pertama, memanfaatkan tambah variasi menu dan fasilitas pelanggan, mengembangkan pemasaran digital melalui media sosial, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan kas agar lebih produktif. Kesimpulannya adalah UMKM Warkop memiliki kondisi keuangan yang sehat, tingkat likuiditas perusahaan sangat baik, modal kerja bersih bernilai positif, dan yang terakhir adalah perusahaan menggunakan kebijakan modal kerja konservatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.